Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 yang beranggotakan Sikta Deseptiani, Nur Maulidah, dan Auliaur Rahmah akan menjelaskan materi distori pasar. Poin pembahasan: konsep distori pasar, faktor penyebab terjadinya distori pasar, solusi faktor distori pasar. Konsep distori pasar. Arti kata distori dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutar, bahkan suatu fakta, aturan, dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Sedangkan pasar secara umum dapat dikatakan sebagai suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Jadi, pengertian distori pasar ialah sebuah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam, ataupun bisa dikatakan bahwasannya distori pasar ialah suatu fakta yang terjadi di lapangan, mekanisme pasar yang mana fakta tersebut tidak sesuai dengan teori-teori yang seharusnya terjadi di dalam sebuah pasar. Faktor penyebab terjadinya distori pasar: rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan, tadlis atau penipuan, tagrir kerancuan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Yang pertama yaitu rekayasa permintaan dan penawaran. Rekayasa permintaan dan penawaran ada 3, yaitu bai najasi, ihtikar, dan talaki rukban. Bai najasi adalah menciptakan permintaan palsu dengan tujuan untuk menaikkan harga dari harga yang sedang berlaku di pasar. Penjual merekayasa permintaan, yaitu ada pihak tertentu yang merupakan sekutu pihak penjual yang berpura-pura menjadi calon pembeli. Kemudian ia memuji barang dagangannya dan menawar dengan harga yang tinggi, sehingga ada calon pembeli lain yang tertarik untuk membeli dengan harga yang tinggi pula. Transaksi seperti ini diharamkan dalam Islam, karena si penawar sendiri tidak bermaksud benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya berpura-pura untuk menipu orang lain. Yang kedua, ikhtikar. Ikhtikar adalah menahan suatu barang atau tidak menjualnya, padahal dia tidak membutuhkannya, sedangkan orang lain sangat membutuhkannya, lalu menjualnya di saat harga melambung tinggi sehingga menyulitkan orang lain atau masyarakat. Ikhtikar diharamkan karena ikhtikar mengandung kemudorotan serta menimbulkan kesulitan bagi manusia. Yang ketiga yaitu talaki rukban. Talaki rukban ialah kegiatan pedagang dengan cara menyongsong atau mencegat pedagang desa yang membawa barang dagangan di jalan sebelum mereka masuk ke tempat yang disediakan untuk memajang barang dan menjualnya. Praktek seperti ini dilarang dalam tuntunan Islam. Larangan tersebut karena pedagang desa tidak tahu harga pasar dan tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pedagang dari desa. Faktor penyebab yang kedua yaitu tadlis atau penipuan. Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. Tadlis bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Tadlis ini terjadi karena adanya ketidakjujuran di antara pihak yang melakukan transaksi. Sistem ekonomi Islam melarang hal ini, atau ketimpangan informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan, karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur anta'arud minkum atau kerelaan bersama dilanggar. Faktor penyebab yang ketiga yaitu tagrir. Tagrir berasal dari kata bahasa Arab gharar, yang berarti akibat, bencana, bahaya, risik, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, tagrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Jual beli gharar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli gharar dan tadlis sama-sama dilarang karena keduanya mengandung incomplete information.
namun berbeda dengan tadlis, di mana incomplete information-nya hanya dialamin oleh satu pihak saja. Misalnya, pembeli saja atau penjual saja. Dalam gharar, incomplete information dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Lalu yang nomor 3 yaitu solusi terjadinya faktor distorsi pasar. Ketika terjadi kegagalan pasar atau distorsi pasar, maka pemerintah harus turun tangan, memastikan mekanisme pasar yang adil kembali bekerja. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention atau kontrol harga. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Cara mengatasi distorsi pasar yang pertama yaitu melakukan pengecekan barang secara intens agar tidak terjadi praktek yang dapat merugikan banyak pihak. Yang nomor 2 yaitu perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk sidak pasar guna untuk mengetahui keadaan pasar yang sebenarnya sebagai bahan evaluasi dan langkah yang harus ditempuh guna menstabilkan kondisi pasar. Yang nomor 3 yaitu melarang dan menghukum pelaku yang berbuat curang secara tegas yang dilakukan oleh pemerintah. Yang nomor 4 yaitu melakukan upaya regulasi harga oleh pemerintah agar menstabilkan harga di pasaran. Dan yang nomor 5 adalah adanya keterbukaan informasi dalam kaitannya jual beli barang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.